Aku mencengkeram rambut Reta dengan kuat, memaksanya mendongak hingga wajahnya menghadap ke atas. Wanita ini, perusak rumah tanggaku, terlihat begitu percaya diri. Aku bertanya-tanya, berapa banyak uang yang telah Mas Haris hamburkan untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Sasa dan Niken hanya berdiri mematung, tak berani mendekat untuk melerai. Mereka lebih memilih menjadi saksi bisu dari semua ini. Lepaskan aku. Reta berusaha memberontak, namun aku tak memberinya kesempatan. Tenagaku lebih besar dari perempuan ini, yang berani merebut suami orang. Aku memandangi wajahnya yang penuh riasan. Kulitnya yang bersinar, bulu matanya yang lentik hasil eyelash extension, semua ini buah dari pengkhianatan suamiku. Rasa amarahku membuncah, tak mampu kutahan lagi. Aduh, sakit. Reta berteriak nyaring saat aku menarik paksa bulu mata tanamnya. Tentu saja itu menyakitkan, tapi aku tak peduli. Aku terus mencabut hingga beberapa helai bulu mata palsu itu tercabut, meninggalkan rasa perih di matanya. Sinta, suara Sasa memanggilku, mungkin ia mulai khawatir melihat amarahku yang memuncak. Jangan ada yang coba-coba ikut campur. Ini hakku yang dirampas oleh perempuan tak tahu diri ini. Seruku lantang, tanganku tak berhenti mencabut eyelash extension di mata Reta dengan penuh amarah. Aduh, sakit. Lepaskan aku. Kalau berani, aku akan lapor ke Mas Haris. Biar dia ceraikan kamu. Reta menjerit, suaranya penuh ancaman. Lapor saja. Aku malah bersyukur kalau dia pergi. Siapa juga yang mau bertahan dengan suami seperti itu? Balasku geram, tanganku tetap bekerja tanpa ampun, mencabut bulu mata tanam yang menempel di matanya hingga beberapa bulu matanya yang asli ikut tercabut, membuatnya tampak gundul. Rasakan ini, pelajaran untukmu. Sinta, perlu bantuan nggak? Aku bisa ambilin cabai rawit setan buat dimasukin ke tempat sensitifnya. Tawar Niken dengan nada kesal, wajahnya penuh semangat mendukung aksiku. Jangan. Reta berteriak histeris, suaranya makin melengking saat mendengar ide gila itu. Iya, biar kapok, biar nggak gatal lagi ngejar suami orang. Sasa ikut menyahut dengan nada menyindir, memperkeruh situasi. Reta melotot panik. Kenapa kalian malah provokasi? Bukannya bantu aku, jeritnya, mencoba mencari simpati. Karena kamu memang layak mendapat pelajaran seperti ini. Balas Niken dingin, jelas-jelas memihakku. Meski tawaran Niken menggiurkan, aku menolaknya. Bagaimanapun, aku sadar tindakan seperti itu bisa jadi bumerang. Kalau Reta melaporkanku, situasinya bisa semakin rumit. Aku melepaskannya dengan kasar. Mata Reta terlihat bengkak, penuh air mata yang masih menetes. Dasar kamu. Bulu mataku sampai rontok. Aku akan balas, lihat saja. Mas Haris nggak akan pernah maafin kamu. Reta berteriak sambil mengambil skincare-nya, tapi aku langsung merebutnya. Dengan marah, dia menghentakkan kaki dan berlari keluar dari rumah Sasa. Jadi, itu pelakor yang masuk ke rumahmu, ya? Baru tahu deh. Rasakan, bulu matanya sampai botak, kata Niken sambil tertawa mengejek. Sementara aku masih mencoba menenangkan diri, nafas yang tersengal dan hati yang masih dipenuhi amarah setelah apa yang terjadi dengan Reta. Itu kenapa aku nggak mau ikut campur. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku bakal lakukan yang sama atau bahkan lebih parah. Timpal Sasa, mendukung. Kalian tadi pada terkejut, kan? Lihat dia. Sampai-sampai memuji calon suaminya yang royal itu. Ucapku dengan nada sarkastik. Itu sebelum kita tahu kalau yang dimaksud itu Haris, ujar Sasa, sambil mengerucutkan bibirnya. Aku membeli banyak makanan dan mulai menyantapnya sambil menonton televisi. Nadia masih belum diantar oleh Febri. Tok, tok. Siapa lagi yang datang?
Aku bangkit dan membuka pintu, ternyata ibu mertuaku datang bersama Mbak Nita. Mereka masuk dengan wajah penuh amarah. Wanita bodoh, apa yang sudah kamu lakukan pada Reta? Bentak Mbak Nita. Kamu ini, benar-benar memalukan. Sudah terbiasa hidup susah, jadi nggak punya etika, kasar terhadap wanita berpendidikan seperti Reta. Bentak ibu mertuaku sambil menunjuk wajahku dengan tajam. Itulah, Bu, ibunya nggak bisa mendidik anaknya dengan baik. Makanya jadi brutal dan nggak tahu sopan santun. Sindir Mbak Nita. Keduanya langsung menyerbu, dan aku yakin Reta sudah mengadu kepada mereka. Kamu harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian Reta. Kamu sudah merusak bulu matanya. Hardik ibu. Jadi kalian bela pelakor. Meskipun aku nggak kuliah, setidaknya aku tahu mana yang benar dan salah. Aku nggak akan kencan dengan suami orang. Wanita yang kalian bela itu cuma wanita murahan. Aku nggak akan mengganti rugi apa-apa, toh dia perawatan dengan uang Mas Haris. Jawabku dengan tegas, tak mau kalah. Aku sudah tahu pasti mereka akan terus memojokkan aku tanpa henti. Itu uang Haris, dan terserah dia mau beri ke siapa. Bahkan ibu lebih rela kalau dia kasih ke Reta, daripada ke istri yang selalu memberontak seperti kamu. Kata ibu mertuaku dengan nada penuh kebencian. Apa dia perempuan? Kenapa bisa bicara sekejam itu padaku? Aku hampir nggak percaya ada wanita yang bisa sekejam ini. Kamu juga bakal diceraikan sama Haris, dia lebih cocok sama Reta. Timpal Mbak Nita dengan sinis. Cerai. Itu justru yang aku inginkan. Cepatlah minta Mas Haris untuk gugat cerai, supaya aku bisa cepat bahagia bersama Nadia. Suami yang gak berguna kayak dia, kalian kira aku bangga jadi istrinya. Balasku dengan penuh rasa muak, tak lagi merasa takut. Kamu yang tidak ada gunanya. Haris itu anakku, dia manajer bank, pintar, dan sukses. Sedangkan kamu, cuma perempuan miskin yang beruntung bisa dinikahi olehnya. Ibu mertuaku kembali merendahkan diriku dengan kata-kata tajam. Oh, manajer bank, tapi kenapa nafkah untuk istri cuma 30.000 sehari? Sindirku. Itu karena aku yang meminta begitu. Haris sukses berkat aku, dan kamu tidak berhak menikmati hasil kerja keras putraku. Kata ibu mertuaku dengan senyum sinis, seperti merasa menang. Perempuan setengah baya ini mirip dengan mak lampir di dunia nyata. Kamu sebaiknya bersiap-siap saja. Berikan mobil itu pada Haris, kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih sulit. Ancam Mbak Nita, menginginkan mobil. Aku sudah siap, bahkan sangat siap jadi janda. Dan aku tak akan memberikan apapun kepada adikmu yang pecundang itu. Jawabku tegas, tanpa sedikit pun merasa takut. Heh, Sinta, kamu memang bodoh, mobil itu akan jadi harta gono gini. Daripada kamu mempersulit, lebih baik berikan saja pada Haris. Sindir Mbak Nita. Tapi mobil itu atas nama ibuku, jadi kalian tidak bisa menuntut apa-apa. Malu sekali, seorang manajer bank sampai minta mobil milik istri. Hahaha, kalian memang seperti tembok, ya. Jawabku sambil tertawa mengejek mereka. Stres kamu, Sinta, pasti bohong kan? Tuduh Mbak Nita. Untuk apa aku bohong? Apa kamu pikir aku bodoh? Silakan saja tuntut, hasilnya pasti zong. Balasku sambil meledek. Berikan BPKB mobil itu, kami ingin lihat. Desak mereka. Nanti aku tunjukkan saat proses perceraian. Katakan pada Mas Haris, adik kesayanganmu itu, untuk segera menggugat ke pengadilan agama. Tantangku dengan penuh percaya diri. Mereka saling bertukar pandang, sepertinya terkejut karena rencana mereka untuk mengintimidasi aku tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Saya tetap akan menuntut hak untuk Haris.
Mobil itu akan menjadi miliknya, ujar ibu mertua sambil menunjuk ke arahku, lalu pergi bersama Mbak Nita. Mbak, hati-hati ya, jangan sampai bersikap zalim. Pelakormu bisa jauh lebih berbahaya. Ucapku, memperingatkan mereka. Apa maksudmu? Mbak Nita menatapku tajam, matanya seolah ingin keluar dari tempatnya. Aku hanya mengingatkan kamu untuk hati-hati, persiapkan dirimu. Tak usah banyak bicara, Mas Devan itu setia. Jawabnya dengan napas terengah-engah, seolah tak sabar. Yakin, jangan jadi zalim sesama perempuan, bisa jadi balasan yang lebih pedih buatmu. Jangan dengarkan dia, Nita, dia hanya berusaha memancing emosimu. Devan tak akan berpaling dari istri secantik dirimu. Kalau Haris, itu wajar saja ingin menikah lagi, karena Reta lebih cantik. Kata ibu mertua dengan pandangan tajam yang penuh kebencian. Nenek lampir itu hanya menilai orang dari penampilan luar, tanpa melihat dalamnya. Apakah ibu mendukung perselingkuhan Mas Haris? Mereka itu berzina, ibu tak malu kalau anggota pengajian tahu bagaimana sikap ibu yang sebenarnya. Kataku dengan nada geram. Kamu tidak perlu mengajari saya, wajar saja pria menikah lagi. Jawab ibu mertua dengan santai. Oh, begitu ya. Baiklah, semoga kalian merasakan akibatnya nanti, balasku dengan tegas. Jangan dengarkan dia, Bu, dia itu istri yang durhaka. Sekarang berani menggurui kita, sahut Mbak Nita dengan suara penuh amarah. Mereka berdua akhirnya pergi dari rumah. Benar saja dugaanku, aku sudah bersiap menghadapi semua ini. Proses perceraian memang memakan waktu, dan mungkin BPKB mobil itu sudah beralih ke nama ibu. Mas Haris pulang, dan aku tahu kali ini dia pasti akan mencari masalah denganku. Benarkah kamu bertengkar dengan Reta? Tanya Mas Haris, suaranya terdengar datar, tanpa tanda-tanda kemarahan. Ya, jawabku tegas. Sinta, aku minta maaf. Kenapa kamu harus melampiaskan amarahmu padanya? Tanyanya lagi dengan nada lebih lembut. Karena dia sudah merampas hakku dan Nadia. Kenapa kamu tidak menceraikan aku dulu, sebelum mendekatinya? Jawabku datar, tak berniat menyembunyikan perasaan. Sinta, aku memang salah. Aku minta maaf, kata Mas Haris, tiba-tiba bersimpuh di depan aku yang masih duduk di sofa. Sikapnya yang mendadak berubah membuatku bingung. Kenapa dia tiba-tiba meminta maaf? Aku tetap teguh pada pendirianku, tak ada sedikit pun rasa tergerak oleh permintaan maaf dari Mas Haris. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Sinta, kamu benar-benar tidak mau memaafkan aku? Tanya Mas Haris, matanya menatapku dengan penuh harap. Aku hanya terdiam, enggan untuk membuka mulut dan memaafkannya. Terlebih lagi, keluarganya telah merendahkanku dan malah membela wanita itu. Sebagai permintaan maafku, aku ingin mengajakmu makan. Kamu mau kan, sayang? Nadia juga ikut, kita makan di luar, ujarnya dengan senyum memelas, mencoba mengajakku makan bersama Nadia. Nadia sedang di rumah ibu, mungkin dia akan menginap di sana. Besok pagi dia akan diantar oleh Febri, jawabku, merasa jijik mendengar panggilan sayang itu keluar dari mulutnya. Kalau begitu, kita berdua saja yang pergi, sayang, kata Mas Haris sambil mencoba meraih tanganku. Aku segera menjauh, menghindari sentuhannya agar ia tidak bisa menyentuhku. Mas Haris bangkit, memaksakan senyum di wajahnya sebelum berbalik dan pergi. Ada sesuatu yang tidak beres di balik perubahan sikapnya yang tiba-tiba ini. Pasti ada rencana yang sedang disusun bersama keluarganya. Mbak Nita pasti sudah memberi informasi pada adik kesayangannya itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut permainanmu, Mas. Kami berdua pun berangkat dengan sepeda motor. Entah kemana ia akan mengajakku makan kali ini.
Selama menikah, rasanya bisa dihitung dengan jari kapan Mas Haris mengajakku makan di luar, dan itu pun mungkin hanya ke kedai bakso atau mie ayam. Motor kami melaju menuju kawasan yang ramai, dengan pedagang-pedagang di pinggir jalan yang menjajakan makanan di warung tenda. Mas Haris berhenti di dekat penjual pecel lele. "Kita makan di sini," ujarnya, lalu mengajakku masuk. "Tempat ini sangat ramai. Jadi ini yang kamu pilih." Aku kira akan diajak ke restoran mahal, ternyata malah ke sini. Ujarku dengan senyum yang terpaksa. "Hah, kamu kan memang pantas. Maksudnya suka makanan seperti ini, Sinta. Bukankah pecel lele favoritmu?" Jawab Mas Haris dengan santai. Memang, pecel lele adalah salah satu makanan favoritku, dan dia masih mengingatnya. "Kalau keluargamu, pasti diajak ke restoran ya, Mas. Maksudmu apa?" Mas Haris tampak bingung, matanya mengerut karena sindiranku. "3 bulan lalu, kamu merayakan kenaikan jabatan di restoran mewah. Tapi sekarang malah ngajak istri makan di tempat seperti ini, padahal kamu manajer bank." Ucapku tanpa ampun. Mas Haris tampak sedikit terkejut dengan kata-kataku. Mungkin dia tidak menyangka aku tahu tentang jabatannya di tempat kerja. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu harus menyembunyikan itu dariku? Apa aku nggak penting buatmu?" Tanyaku, dengan nada yang semakin tajam. "Bukan begitu, Sinta, aku hanya..." Mas Haris terdiam, tampak kebingungan mencari kata-kata. "Hanya apa? Takut sama ibumu? Atau takut kalau aku nanti minta uangmu?" Tanyaku tajam. "Sudahlah, jangan bahas itu sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Kita kan mau makan," jawab Mas Haris mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku nggak mau makan di sini, Mas. Aku mau makan di mall," ujarku dengan tegas. "Mall?" Mas Haris menatapku seakan tak percaya. "Ya, kenapa? Aku ingin ke restoran Jepang, makan udon dan tempura yang lagi hits itu," jawabku. "Sinta, jangan sok aneh deh. Makanan kayak gitu nggak enak kok. Lagi pula, kamu juga nggak pernah makan itu kan?" Katanya sambil mengejek. Dasar suami pelit. Dia pikir aku nggak pernah menikmati makanan seperti itu, padahal sering banget aku memesannya diam-diam tanpa sepengetahuannya. "Kalau kamu nggak mau ngajak aku ke tempat itu, ya sudah, kita pulang saja," ucapku tegas, lalu berjalan menuju motor tanpa menoleh. "Baiklah, kita ke tempat yang kamu mau." Akhirnya Mas Haris menyusulku dengan nada menyerah. Dia memilih mengalah dan menuruti keinginanku untuk makan di tempat yang aku inginkan. Saat sampai di restoran Jepang, aku memesan banyak makanan, sampai membuatnya terbelalak. Bahkan aku sengaja memesan tambahan untuk dibawa pulang. "Sinta, kamu yakin nggak salah pesan sebanyak ini?" Tanyanya dengan nada protes, jelas terganggu dengan jumlah pesananku. "Tentu saja tidak, Mas. Aku juga sekalian beli untuk Nadia. Apa kamu keberatan beliin aku makanan ini? Untuk seorang manajer bank, makanan seperti ini murah, kan?" Sindirku sambil menatapnya. "Ya nggak mahal sih, aku cuma khawatir makanan ini nggak habis. Tapi kalau kamu yakin bisa menghabiskannya, ya silakan pesan saja," balasnya dengan sedikit gelisah. Aku tersenyum tipis sambil mulai menyantap makanan yang disajikan. Dalam hati, aku berpikir, kapan lagi bisa memanfaatkan momen seperti ini. "Malam ini, kamu senang kan aku ajak makan di tempat yang mahal?" Tanya Mas Haris ketika kami tiba di rumah, wajahnya tampak ingin dipuji. "Senang. Biasa saja, Mas," jawabku santai sambil meletakkan tas di atas meja kecil. "Tapi setidaknya aku sudah berubah untukmu, ini kan yang kamu inginkan." "Oh iya, Sinta, kenapa kamu beli mobil atas nama ibumu?"
Tanyanya tiba-tiba, nada suaranya berubah, seolah menyelidik. Aku mendengus dalam hati. Dugaan sebelumnya benar. Kenapa, Mas? Ada masalah kalau mobil itu atas nama ibu? Apa mbakmu sudah mengadu lagi? Kita ini suami istri, Sinta, sudah punya anak. Kalau nanti, amit-amit, terjadi sesuatu yang buruk sama kamu, harta kamu bakal diambil ibumu. Lalu bagian Nadia gimana? Ucapnya serius, seolah peduli. Aku mengerutkan kening, menahan tawa dalam hati. Pertanyaan macam apa itu? Jadi, maksudmu, kamu berharap sesuatu buruk terjadi padaku, Mas? Aku menatapnya tajam, menyelidik. Bukan begitu, Sinta. Aku cuma mau mengingatkan. Menurutku, lebih baik BPKB mobil itu dibalik nama jadi atas nama kamu sendiri. Kamu harus melindungi harta kamu, Sinta. Jangan sampai keluarga sendiri jadi pengkhianat, jelasnya dengan nada bijak yang terasa aneh. Aku tersenyum sinis. Kata-katanya terdengar penuh niat, tapi aku tahu ini hanya permainan lain dari keluarganya. Terima kasih atas sarannya, Mas. Tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan hartaku, jawabku, mengakhiri pembicaraan. Keluarga jadi pengkhianat. Rasanya itu lebih cocok untuk keluargamu, Mas. Maaf, keluargaku tidak seperti saudaramu, sindirku tajam. Raut wajah Mas Haris langsung berubah. Terlihat jelas amarahnya mulai muncul. Sebenarnya dia perlu cermin besar untuk melihat dirinya sendiri. Begitu pintar memberi ceramah, tapi buta terhadap tingkah laku dirinya dan keluarganya. Aku ini suamimu, Sinta. Memberikan saran terbaik untuk kamu. Seharusnya kamu mendengarkan. Suaranya mulai meninggi, berusaha menunjukkan otoritas. Maaf, Mas. Tapi aku tidak akan mengubah apapun. Mobil itu aku beli bukan pakai uangmu, balasku dengan nada datar. Tapi uang yang dihasilkan suami maupun istri itu adalah milik bersama. Sergahnya dengan nada keras, seolah ingin memaksakan pendapat. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Coba pikirkan lagi, Sinta. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh mereka. Ucapnya sebelum beranjak keluar kamar, meninggalkanku dengan tatapan penuh frustrasi. Aku hanya menghela napas panjang. Tak ada gunanya terus berdebat dengannya. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk menghadapi seseorang seperti Mas Haris. Ternyata Mas Haris tertidur di sofa, napasnya teratur seperti seseorang yang benar-benar lelap. Di atas meja televisi, ponselnya sedang dicaj dan bergetar pelan. Rasa penasaran membuncah di dalam diriku. Apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan? Aku mengambil ponsel itu. PIN-nya masih sama, seperti tak pernah terpikir olehnya untuk menggantinya. Aku membuka aplikasi perpesanan yang ikonik itu, langsung disambut dengan deretan pesan. Chat paling atas membuat hatiku mendidih, kontaknya kini bernama Cantikku. Menggelikan dan memuakkan. Pesan dari Reta, selingkuhannya, terpampang jelas. Mas, kamu harus ganti rugi atas perbuatan istrimu yang gila itu. Bulu mataku abis dicabut olehnya. Asteris disertai foto matanya yang terlihat seperti korban akting murahan. Balasan Mas Haris tak kalah menjengkelkan. Kenapa bisa kamu ketemu Sinta? Dia memang gila. Kasihan sayangku. Asteris ditambah emotikon sedih, seolah-olah ia korban paling malang. Reta kembali membalas dengan nada memerintah. Balas dia, Mas. Jangan beri dia uang lagi. Bahkan dia beli skincare sampai 1,5 juta. Kamu aja kasih aku cuma 500.000. Tanganku gemetar memegang ponsel itu. Jadi, ini rencana mereka. Menguras uangku sambil terus merendahkan harga diriku. Rasanya seperti menelan api. Aku membeli semuanya dengan uangku sendiri.
Apa dia pikir aku menggunakan uang dari suami pelit yang bodoh itu? Benar-benar konyol. Masih ada banyak pesan lain yang semakin memuakkan, tapi yang terakhir membuatku tersenyum penuh rencana. Sepertinya ini bisa menjadi kunci untuk menghancurkan Reta. Mas, orang tuaku besok pagi pergi ke rumah saudara dan menginap di sana. Kamu pulang kerja langsung ke sini ya. Pesan dari Reta, lengkap dengan nada manja yang terasa menjijikkan. Siap, sayang. Tapi aku mau servis terbaik, ya. Mas Haris membalas dengan emotikon hati di matanya. Pasti, sayang. Mau gaya apa? Aku siap. Reta membalas, penuh percaya diri. Kamu memang pandai memuaskan aku. Tidak seperti Sinta yang memuakkan. Bahkan menyentuhnya saja aku jijik. Balasan Mas Haris seolah menusuk hatiku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan emosi yang mendidih. Pesan terakhir Reta membuat darahku semakin panas. Beda level, Mas. Istrimu itu memang tidak menarik sama sekali. Tapi transfer dulu ya. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Aku mengusap dada, mencoba mengendalikan diri, sambil memikirkan rencana terbaik untuk membalas semua ini. Reta dan Mas Haris akan segera tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan. Cukup kan, sayang. Besok aku datang, kita habiskan malam bersama, balas Mas Haris, lengkap dengan tangkapan layar bukti transfer ke rekening Reta sebesar 2 juta. Aku tersenyum penuh arti. Besok, mereka akan menyesal dan dipermalukan. Pagi itu, Febri mengabari kalau Nadia sedang demam. Aku segera mengirim pesan kepada wali kelasnya, memberitahukan bahwa Nasya tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Namun, hari ini aku punya urusan yang lebih besar, aku akan pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan berkas perceraian. Untungnya, Sasa sudah bersedia menemani. Tidak ada gunanya menunda-nunda. Hari ini, semuanya harus selesai. Sinta, kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja ya, ujar Mas Haris sambil sibuk mengenakan sepatu. Aku meliriknya sekilas, lalu menjawab dingin, bantuan apa? Untuk balik nama BPKB mobil itu. Nanti aku bantu urus, katanya dengan nada percaya diri. Aku mendengus pelan. Jangan harap aku akan menerima bantuannya. Aku tahu betul apa yang sebenarnya dia inginkan, mobil itu, bukan untukku, tapi untuk dia dan keluarganya. Setelah keluar dari gedung pengadilan agama, aku dan Sasa merasa lega karena berkas perceraian sudah resmi didaftarkan. Kini tinggal menunggu panggilan untuk mediasi. Dalam perjalanan pulang, aku menceritakan kejadian semalam kepada Sasa dan langsung memintanya untuk membantuku menyusun rencana. Sore harinya, kami melangkah menuju rumah Pak RT di lingkungan tempat tinggal Reta. Kebetulan, beliau masih kerabat dekat Sasa. Sebelumnya, kami juga sempat mengawasi situasi sekitar rumah Reta, sekitar 20 menit sebelum jam kerja Mas Haris selesai. Dan benar saja, seperti yang sudah kuduga, Mas Haris tiba tepat waktu di depan rumah Reta. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung merekam seluruh momen ketika dia dengan santainya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Sasa sigap mengirim pesan kepada Pak RT, yang sudah bersiap dengan beberapa warga lainnya untuk melakukan penggerebekan. Segalanya kini tinggal menunggu waktu. Keramaian semakin riuh ketika warga berhasil mendobrak pintu utama rumah itu. Pak RT, aku, dan Sasa dengan tegas melangkah menuju kamar yang menjadi sumber suara mencurigakan. Suara desahan yang tak senonoh terdengar jelas, memancing amarahku semakin memuncak. Itu adalah suara Mas Haris dan Reta. Hati ini terasa perih, bukan karena cemburu, tetapi jijik mereka tega melakukan hal sehina itu, di rumah orang tua gadis tersebut, seolah tanpa rasa malu.
Aku mengambil langkah pertama membuka pintu kamar itu. Tidak terkunci, mereka merasa aman, mungkin karena rumah ini sedang sepi. Tanpa menunggu lama, aku mempersilakan Sasa untuk mulai merekam. Kamera ponselnya langsung aktif, mengabadikan setiap detik dari skandal ini. Ketika pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar membuat semua yang hadir terkejut. Reta sedang berada di atas Mas Haris, tubuh keduanya tanpa sehelai pakaian. Kepanikan langsung terpancar di wajah mereka, namun sudah terlambat. Semua mata warga yang berkumpul menjadi saksi atas perbuatan memalukan ini. Pak RT segera melangkah masuk, memimpin teguran keras, sementara aku berdiri di ambang pintu dengan dada bergemuruh, menahan emosi yang hampir meledak. Haris dengan panik mendorong tubuh Reta, hingga wanita itu jatuh dari ranjang, terjerembab ke lantai dengan suara keras. Reta meringis, memegangi kepalanya yang menghantam lantai. "Kenapa kamu dorong aku, Mas?" protes Reta kesal. "Sinta, apa-apaan ini?" Mas Haris dengan cepat bangkit, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sendiri tanpa sedikit pun memedulikan wanita yang tadi menjadi pasangannya. Sementara itu, Reta tergesa-gesa menarik sprei untuk menutupi tubuhnya yang menjadi tontonan warga yang memenuhi kamar. "Kalian berdua benar-benar memuakkan. Sore seperti ini bukannya pulang ke rumah, malah sibuk berbuat hina seperti ini dengan wanita murahan." Ucapku penuh kemarahan, menunjuk keduanya. Wajah Reta memerah, mungkin menahan malu, namun aku tidak peduli. Aku memaki tanpa henti, meluapkan semua kekesalanku. "Pak Haris, Reta, kalian berdua harus ikut kami. Segeralah kenakan pakaian kalian," perintah Pak RT tegas sebelum meninggalkan kamar menuju ruang depan. "Mbak Sasa, apa-apaan ini yang kamu lakukan?" teriak Reta panik ketika menyadari Sasa tengah berdiri di sudut ruangan dengan ponsel di tangannya, jelas merekam semua kejadian memalukan ini. "Sasa, berhenti merekam," bentak Mas Haris, suaranya terdengar marah, namun penuh kepanikan. "Jangan banyak omong. Cepat keluar kalian berdua," ujarku dengan nada tajam, tak ingin mendengar alasan apapun lagi. "Bakar saja pasangan bejat ini," teriak salah seorang ibu yang sudah bergabung di kerumunan warga. Semakin banyak orang berdatangan, memenuhi rumah untuk menyaksikan skandal memalukan ini. "Iya, kita arak keliling saja biar mereka kapok," sahut warga lain, memperkeruh suasana. Pak RT segera mengambil alih situasi, mencoba menenangkan warga yang emosi. "Tenang, Bapak dan Ibu. Kita bawa mereka ke balai desa, urusan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin," katanya tegas, meredam gejolak massa. Mas Haris dan Reta akhirnya keluar dari kamar setelah mengenakan pakaian mereka. Wajah keduanya tertunduk dalam-dalam, menahan malu yang kini tak lagi bisa mereka sembunyikan. Aku melihat Mas Haris, suamiku yang selama ini kubela, kini menjadi bahan cemoohan warga. Rasakan itu, dasar suami tak tahu diri, yang tak mampu mengendalikan nafsu. Langkah mereka perlahan menuju balai desa, tempat di mana mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di sana, mereka dihadapkan kepada kepala desa yang kebetulan adalah Pak D dari Reta. Gadis itu kini tak hanya merusak nama baik dirinya sendiri, tetapi juga mencoreng martabat keluarganya. Video yang direkam oleh Sasa tadi menjadi bukti kuat dalam sidang ini. Dengan penuh keberanian, aku memutarnya di depan semua orang yang hadir. Tak ada ruang bagi Mas Haris dan Reta untuk berkilah. Mereka harus menerima kenyataan bahwa aib mereka kini diketahui banyak orang. Keluarga Mas Haris juga hadir setelah diberi kabar. Dari kejauhan, aku menangkap ekspresi malu yang terpancar jelas dari wajah ibu mertuaku dan saudara-saudaranya. Namun, sorot tajam penuh amarah dari ibu mertua langsung tertuju padaku.
Dia pasti tak terima, anak kesayangannya kini dihujat karena ulahnya sendiri. Sementara itu, Reta menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras, jelas upaya untuk mencari simpati dari orang-orang yang hadir. Namun, siapa yang akan bersimpati pada seorang perempuan yang tega menghancurkan rumah tangga orang lain? Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, ujar Pak Kepala Desa, mencoba menengahi. Namun, ucapannya berikutnya terasa seperti duri menusuk dadaku. Mbak Sinta, kalau suaminya sudah dipermalukan begini, masih maukan nerima dia kembali? Daripada video ini menyebar, maafkan saja. Nanti malam bisa dibaikin lagi, ya, katanya dengan nada bercanda yang sama sekali tidak lucu. Aku hanya menatap Pak Kades tanpa ekspresi, berusaha menahan emosi yang mendidih di dalam diriku. Permintaan seperti itu benar-benar melecehkan harga diriku. Kenapa, Pak? Justru saya ingin semuanya diselesaikan di sini, supaya ada keadilan. Mereka pantas menerima sanksi, bukan malah disuruh dimaafkan begitu saja. Jangan karena Reta keponakan Anda, dia jadi dilindungi. Dan siapa yang masih mau melayani laki-laki pezina seperti Mas Haris? Setelah ini saya pasti gugat cerai. Ucapku dengan nada tegas, nyaris berteriak. Perkataan Pak Kades yang seolah membela mereka benar-benar membuat emosiku memuncak. Bukannya mendukung korban, dia malah terlihat memihak pelaku. Mungkin mereka hanya khilaf, Bu Sinta. Jangan selesaikan masalah dengan emosi, gunakan kepala dingin, kata Pak Kades Khalil mencoba menenangkan, tapi nadanya seperti meremehkan. Khilaf, Pak, kalau khilaf, kenapa mereka melakukannya berkali-kali? Saya punya bukti, ini pesan-pesan dari suami saya dengan Reta. Dia yang mengundang Mas Haris datang ke sini, bahkan dia selalu minta uang ke suami saya. Apa itu juga khilaf? Aku mengacungkan ponselku, memperlihatkan isi chat mereka. Bayangkan, suami saya hanya memberi nafkah 30.000 sehari untuk saya, tapi uangnya dihambur-hamburkan untuk perempuan ini. Dan kalau Pak Kades tetap membiarkan Reta bekerja di balai desa, itu artinya Anda terang-terangan melakukan nepotisme. Aku tidak tahan lagi untuk meluapkan amarahku. Diam kamu, Sinta. Ibu mertua tiba-tiba bangkit dari kursinya, menegurku dengan nada tajam. Kenapa, Bu? Malu karena aib anakmu terbongkar di depan semua orang. Balasku sinis, tak mau kalah. Benar, Pak Kades. Apa yang dikatakan Mbak Sinta memang fakta, timpal Sasa, yang sedari tadi berdiri di sampingku. Jangan berat sebelah hanya karena Reta itu kerabat Bapak. Semua aturan harus diterapkan dengan adil, tanpa memandang siapapun pelakunya. Ujar Pak RT, pria muda yang berusia sekitar 35 tahun, dengan tegas membelaku. Kemarahan warga yang berkumpul semakin memuncak. Mereka mulai geram melihat ketidakadilan yang diperlihatkan Pak Kades. Kalau gak bisa adil, kita robohkan saja balai desa ini. Teriak salah seorang bapak-bapak dari kerumunan. Betul itu, kami mau tindakan tegas, bukan pembelaan. Sahut warga lainnya. Seorang staf pria yang juga bekerja di balai desa ikut angkat bicara, mencoba menenangkan situasi. Pak Kades, tolong buat keputusan yang adil. Jangan biarkan warga terus resah seperti ini. Pak Kades, yang tampak mulai terpojok, berusaha menjaga wibawanya. Baik, baik, semua tenang. Saya akan memberikan sanksi sesuai aturan di desa ini, ujarnya dengan nada yang terdengar terpaksa. Namun, tatapan sinis yang ia arahkan padaku menunjukkan jelas ketidaksukaannya. Denda yang harus mereka bayar adalah 10 juta, sebagai hukuman atas perbuatan zina yang mereka lakukan, katanya akhirnya. Mendengar itu, aku langsung berang. Tidak bisa, Pak.
Biasanya dendanya 35 juta, kenapa sekarang hanya 10 juta? Ini jelas tidak adil. Bentakku dengan nada keras, membuat suasana kembali memanas. Suasana semakin panas, warga yang berkumpul mulai melontarkan makian kepada Pak Kades. Kalau begini terus, makin banyak saja yang berani zina di sini. Dasar Kades gak becus, seru salah satu warga dengan lantang. Tiba-tiba, kakak perempuan Mas Haris, Mbak Nita, melontarkan tuduhannya kepadaku. Sinta, kamu sengaja ingin memeras adikku. Sudah dipermalukan, sekarang mau dia bayar denda besar. Katanya dengan nada tajam. Aku menatapnya tajam dan menyunggingkan senyum sinis. Yang salah itu adikmu yang gak punya moral, bukan aku. Jangan memfitnahku, karena bukti sudah jelas. Malah keluargamu sendiri yang mencoreng nama baiknya. Balasku tegas. Mbak Nita terdiam, terlihat jelas rasa malu di wajahnya. Ia kemudian berbisik pada ibunya, mungkin sedang merencanakan sesuatu. Pak RT kembali bersuara, mencoba menegakkan keadilan. Pak Kades, ini perbuatan tercela. Apalagi pelakunya adalah salah satu staf di balai desa. Harus ada tindakan tegas, katanya dengan nada penuh penekanan. Setelah melihat tekanan dari warga yang semakin marah, akhirnya Pak Kades menyerah. Dengan nada berat, ia memutuskan, baik, mereka berdua harus membayar denda sebesar 35 juta. Jika tidak, siap-siap saja menghadapi kemarahan warga. Keputusan itu akhirnya meredakan kericuhan, meski wajah Pak Kades tampak kesal karena harus tunduk pada tuntutan warga. Setelah selesai di balai desa, aku memutuskan pulang ke kontrakan. Namun, sebelumnya aku mampir ke rumah Sasa untuk berbincang sejenak. Saat aku kembali ke kontrakan, suasana berubah menjadi tegang. Di dalam, keluarga Mas Haris sudah berkumpul. Tatapan mereka tajam, seolah siap menyerangku kapan saja. Kamu harus tanggung uang denda itu, seru Mas Haris sambil menunjukku. Matanya merah menyala, penuh dengan amarah yang sepertinya sudah ditahan sejak tadi. Tidak akan. Apa yang terjadi ini belum sebanding dengan kelakuanmu. Jawabku dengan nada lantang, tak ingin kalah. Dasar menantu tak tahu diri. Kamu pikir bisa mempermalukan anak saya dan memerasnya dengan kejadian tadi. Kamu sebagai istri seharusnya menutupi aib suami, bukan malah menjebaknya. Sahut ibu mertuaku, dengan nada tajam penuh emosi. Aku tersenyum sinis. Ibu, siapa sebenarnya yang tak tahu diri di sini? Anak ibu jelas-jelas salah, tapi masih saja dibela. Apakah pantas seorang pezina mendapat perlindungan seperti ini? Percuma ikut pengajian setiap minggu, beli seragam mahal, tapi ilmunya sama sekali tidak masuk ke hati. Kalimatku tajam, mungkin sedikit kasar. Namun, aku tak peduli lagi. Rasanya sudah tak ada ruang kesabaran yang tersisa untuk menghadapi keluarga ini. Astagfirullah, Nas. Beraninya kamu menentang ibuku. Teriak Mas Haris dengan nada tinggi, emosinya memuncak. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Katanya dengan penuh kemarahan, melontarkan talak padaku. Alhamdulillah, itu memang yang aku harapkan. Bahkan aku sudah mendaftarkan perceraian kita di pengadilan agama. Balasku dengan tegas. Tanpa basa-basi, aku langsung melangkah ke kamar untuk mengemasi barang-barangku. Aku tak mau lagi tinggal di rumah ini, bahkan sedetik pun. Mas Haris tampak terkejut, matanya membelalak. Kenapa kamu sudah mendaftarkan perceraian kita di pengadilan agama? Tanyanya dengan nada panik. Aku menoleh sejenak, menatapnya tajam. Kenapa kamu heran? Bukankah ini yang kamu inginkan? Dengan begitu, kamu bisa bebas bersama Reta tanpa beban dan tetap membahagiakan keluargamu. Mas Haris tampak bingung, seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri.
Tapi keputusan itu seharusnya aku yang ambil. Katanya, suaranya terdengar ragu, seperti tak sepenuhnya yakin ingin bercerai. Aku mendengus, tak mampu menahan amarah yang semakin membuncah. Keputusan apa lagi yang mau kamu ambil? Sidang perceraian hanya tinggal menunggu waktu. Dan aku berhak menggugat cerai darimu. Ucapku dengan lantang, memastikan tak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Bersambung.